Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kegiatan reses ketiga tahun 2022 anggota Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat di Dapil 1 Bapak Saverius Kameu Desa bersama ketua dan pengurus partai politik, tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, tokoh perempuan, dan Bapak Ibu hadirin sekalian, segera dimulai, yaitu pertama-tama kami mengaturkan banyak terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu. Yang terhormat Bapak Saverius Kameu Desa, yang terhormat atau yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Ibu yang telah melangkahkan kaki menghadiri undangan pada pertemuan ini. Guna acara kegiatan reses ketiga tahun 2022, anggota DPR Papua Barat Bapak Saverius dengan kita sekalian. Anggota Dewan yang terhormat Bapak Saverius Kameu Desa, dengan hormat disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya. Salam sejahtera untuk kita, dan pertama-tama puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa kita panjatkan kepada-Nya atas limpahan kasih-Nya kita bisa berkesempatan berada bersama-sama di tempat ini. Ya, para pimpinan partai yang hadir, ya yang saya tidak bisa sebut, ya yang penting ada kedua partai yang hadir, dan juga ada penasihat partai yang hadir, ada unsur pengurus partai yang hadir, ya dari berbagai partai yang ada di sini selaku bagian daripada bentuk yang berhubungan erat dengan anggota DPR. Oleh karena itu saya sengaja mengundang Bapak Ibu, sekaligus Bapak-Bapak ini juga ada juga yang berkapasitas sebagai tokoh masyarakat dan juga organisasi lain, baik keagamaan maupun kepemudaan. Oleh itu, seluruh tokoh yang hadir pada kesempatan ini, walaupun representatifnya dalam jumlah yang sedikit, tetapi saya anggap sangat penting, dan bagi saya kita berdiskusi, dan lebih daripada itu buat saya, maksud daripada permasalahan reses ini, saya mendapatkan informasi dari komponen masyarakat sebagaimana dapat terjaring untuk menjadi bahan sebagaimana tugas saya selaku anggota DPR Provinsi Papua Barat, yang sedianya Bapak Ibu ketahui bahwa anggota DPR itu dalam tugasnya yaitu sebagai legislator, yang tugas legislatorisnya adalah permasalahan peraturan-peraturan yang dibutuhkan dapat diselesaikan oleh para pemikir-pemikir di antara kebijakan pemerintah, dalam hal ini kepala daerah, maupun inisiatif DPR. Yang berikutnya adalah tugas penganggaran, dalam hal ini pembahasan, dan sampai pada akhirnya anggaran belanja daerah itu pun masuk dalam tugas yang berikut sebagai anggota DPR adalah pengawasan. Nah, tentu tugas-tugas ini merupakan bagian yang tidak harus keluar daripada apa yang selama ini kami jalani sebagai wakil rakyat. Dan kedudukan kami ya sebagai anggota DPR itu merupakan lembaga perwakilan yang berkedudukan sebagai lembaga pemerintah daerah juga, dan juga sebagai unsur politik. Maka dengan kesempatan ini, dari unsur politiknya, ya izin buat Bapak Ibu sebelum kita lewati secara
maksimal berkaitan dengan kegiatan reses. Lebih jauh saya mau sampaikan bahwa habis itu saya akan tukar spanduk ini atau ganti spanduk setelah reses. Ada satu hal yang berkaitan juga dengan reses. Karena dengan eh, kedudukan DPR dalam hal ini pemerintah daerah, bupati, gubernur, sama pula dengan DPR dalam pengambilan keputusan. Olehnya itu kaitan yang nanti kita berhubungan dengan tugas DPR dalam perkembangan di daerah kita. Bagi saya secara politik itu bagian yang mungkin saja kita akan diskusi setelah materi-materi reses yang nanti kita sama-sama lewati. Jadi maksud dan tujuan reses ini tentu banyak yang kami mau dengar dari Bapak Ibu, tidak saling tanggap menanggap. Sedianya kalau terjadi tanggap menanggap ya oke, kalau tidak pun menjadi bahan yang dapat saya persiapkan untuk pada rapat-rapat kedewanan terkait dengan permasalahan di mana reses ini menjadi fasilitas yang digunakan yang begitu mahal dibiayai oleh pemerintah untuk berhubungan DPR dengan masyarakat dalam rangka dengar pendapat. Oleh karena itu, sedianya di kesempatan ini saya mengundang saudara-saudariku yang saya tahu punya kompeten untuk memberikan informasi terkait dengan kebersamaan kita baik di kabupaten ini maupun provinsi ini, yang tentu kabupaten dan provinsi dari sisi posisi saya sebagai anggota DPR terpilih dari Dapil 1 Papua Barat yang melingkupi Manokwari dan Pegunungan Arfak serta Manokwari Selatan. Nah, saya melihat efisiensinya bahwa ada sejumlah toko yang seperti yang ada di depan ini merupakan bagian daripada pentolan masyarakat yang pasti selama ini punya informasi dan juga inspirasi yang dapat disampaikan kepada kami, sehingga secara luas itu akan lebih lanjut, tetapi jauh lebih baik saya dengan kesempatan ini dengan jumlah undangan yang terbatas untuk mendapatkan yang lebih terkait sedikit dengan informasi menyangkut soal reses saya selaku anggota DPR Provinsi Papua Barat. Dan barangkali itu untuk tidak lalu kita siap-siap ya Bapak Ibu, saya mohon pengertiannya di sela-sela kesempatan yang ada. Kalau ada yang sudah sampaikan maksudnya, tentu yang lain jangan sampai sama. Kalau kita saya bukan maunya cepat-cepat sih, bukan, tetapi ya yang tepat lah, sehingga kita urut itu lancar-lancar begitu sampai di mana kita bisa mengalir saja begitu. Nanti dipandu MC dan juga notulen untuk kita itu. Sedianya saya bisa dapat menjawab dan tidak harus menjadi bagian daripada ini bukan perdebatan, tetapi bagi saya adalah masukan sebagaimana mestinya. Kritikan juga boleh masuk sebagaimana mestinya. Ya, itu barangkali ya menjadi pengantar untuk bisa dapat komunikasi dua arah kita selancar cepatnya untuk sesi pertama dengan adanya reses. Yang kedua itu Manokwari untuk semua untuk Manokwari dalam rangka hari ulang tahun 124 Manokwari ya, itu jadi kita akan robah ke sana begitu ya. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada anggota Dewan yang terhormat Bapak Sabarius Kami Gunesa yang telah menyampaikan maksud dan tujuan daripada kegiatan reses ini. Selanjutnya kami akan buka sesi pertama, yaitu beberapa 3 penanya terkait masalah yang ada di masyarakat maupun masalah lainnya yang mungkin dianggap Bapak Ibu
harus dipecahkan ataupun tidak dipecahkan, tetapi tetap akan disampaikan pada rapat-rapat selanjutnya di Dewan. Ya, saya berikan kesempatan yang pertama. Ayo. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Refra. Saya kapasitas sebagai Ketua Pemuda Pelajar KI Manokwari. Terima kasih banyak Bapak Anggota Dewan Provinsi Papua Barat, Bapak Safrius Kamiobun, yang telah mengundang kami. Ini ada dua hal yang saya mau sampaikan. Ini terkait dengan kejadian-kejadian yang terjadi di Kota Manokwari. Saya sebagai Ketua Pemuda, saya akan bekerja sama dengan TNI Polri terkait dengan keamanan dan ketertiban Kota Manokwari. Kebetulan Bapak juga kan daerah dapilnya kan dapil 1. Dari saya, Bapak, sebagai anggota DPR, saya minta supaya Bapak berikan usulkan untuk bentuk salah satu regulasi terkait dengan fasilitas umum. Karena selama ini terjadi di Manokwari ini kesalahan pribadi seseorang, maka fasilitas umumlah yang jadi sasaran. Seperti kemarin ada beberapa kejadian terkait dengan itu. Maka dari itu saya minta untuk Bapak Anggota Dewan Provinsi Papua Barat, Bapak Safrius, untuk kalau bisa dari anggota Dewan bisa membuat satu regulasi terkait dengan fasilitas umum. Itu yang pertama. Yang kedua itu terkait dengan tingkat pemerkosaan terhadap anak itu terlalu tinggi. Jadi kalau bisa ada satu aturan regulasi juga yang mungkin seperti begitu untuk pelaku-pelaku ini, karena kasihan ini adik-adik kita yang kena musibah ini masa depannya hancur. Jadi kalau bisa kami minta untuk anggota Dewan Provinsi Papua Barat maupun Kabupaten dan pemerintah Papua Barat, buatlah satu aturan terkait dengan mereka ini supaya jangan terulang lagi. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Paul Musbaru. Beberapa hal yang menurut pengamatan saya di Kota Manokwari yang ya belum terlalu maksimal, ya, terutama macam penanganan tenaga-tenaga produktif dalam kota, ya, terutama kantung-kantung kota macam Sangging atau apa itu, ya orang mau ke sana tuh pasti rasa tidak nyaman saja, tidak nyaman karena ya mau pergi belanja kah, mau pergi takut orang kah. Nah, hal-hal ini kan menurut kami kan dibiarkan lah. Ibu kota dekat ini juga dibiarkan, Kota Manokwari. Padahal macam pasar itu kan sebenarnya tempat untuk orang pergi. Kalau kita ke tempat-tempat lain, ya orang nyaman di pasar berlama-lama. Artinya kalau dia lama di pasar, ada uang yang keluar untuk perputaran ekonomi. Itu kalau kita lihat di tempat pasar, terutama di Sanggeng atau yang di sini, ya, itu belum terlalu ini. Nah, itu perlu dipikirkan, toh. Selain mungkin fasilitas Pak Bupati sudah membangun, tetapi orang-orang yang tinggal di sekitar itu juga perlu dipikirkan. Jadi orang tidak lihat, wah ini kamu mau pasar untuk siapa. Kita tidak terlibat dalam hal-hal ini. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, berhubungan dengan tadi tenaga itu, macam BLK yang pemerintah bangun banyak-banyak kan tidak berfungsi sama sekali. Di Sorong gedung banyak atau di sini. Nah, ini minimal pemerintah Provinsi Papua Barat ini harus memanfaatkan dana, mendorong di BLK ini sehingga menyiapkan tenaga yang bisa siap untuk terpakai. Contoh di
di yang dekat semen. Berapa banyak anak-anak di Kota Manokwari ini bisa terlibat di sana kerja. Nah, kalau mau kerja di situ ya punya kualifikasi tertentu. Nah, kualifikasi tertentu ini kan berhubungan dengan sejumlah biaya untuk menyiapkan orang. Mungkin hal-hal ini juga perlu dipertimbangkan, perlu diperhatikan oleh pemerintah sehingga tenaga kerja yang produktif yang tadi mau kerja bingung mau kemana-mana itu akhirnya kumpul semua bikin kacau. Nah, mereka ini tidak diperhatikan. Padahal kalau mau bicara ke Danau Osus orang bilang besar sekali, tapi besar kemana tidak jelas. Danau Osus ini kan pakai hanya untuk bangun proyek fisik saja, tapi siapkan manusia tidak ada. Nah, salah satu yang bisa didorong lebih itu tadi BLK ini harus dimanfaatkan sehingga lebih di Bintuni atau perusahaan-perusahaan lain yang masuk di Papua Barat ini, ketika mereka masuk kerja tenaga kerjanya ada karena disiapkan. Kalau tidak disiapkan ya pasti orang bawa dari Jawa Timur. Dari Jawa datang itu bukan berarti don bisa kerja, tidak. Pemerintahnya siapkan uang di BLK-nya. Mereka disiapkan. Nah itu dua hal yang saya sampaikan sehingga ya minimal kota ini kan ke depan bisa berubah tuh. Tidak bangunan yang bagus, manusianya juga bisa tumbuh baik. Seperti baik, terima kasih. Iya, baik. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Perkenalkan nama saya Hendrik Korwa. Ini hanya bersifat usulan buat kami tahu bahwa anggota dewan itu membuat dan merancang perda dan perdasus terkait dengan otonomi khusus. Yang saya mau usulkan di sini terkait dengan pemerataan tenaga kerja. Kita tahu bahwa di sektor pemerintahan bahwa itu ada kuota 80-20 untuk pemerintahan. Tapi saya bicara sih bukan terkait dengan pemerintahan. Saya bicara tentang sektor swasta. Misalnya saja seperti mungkin dari anggota dewan bisa kerjasama dengan Depnakir atau dinas-dinas terkait dengan pemerintahan tenaga kerja. Saya minta maaf kepada saudara-saudara kita yang pendatang, saya bukan mengucilkan. Saya minta maaf, saya bukan mengucilkan, tapi ini terkait dengan kita punya anak Papua. Kita punya anak Papua karena tidak ada regulasi yang mengatur terkait dengan kuota di sektor swasta. Seperti di toko-toko, di pabrik-pabrik, itu tidak ada pengaturan kuotanya. Mungkin 50-50% kah, orang Papua 50%, pendatang 50%, seperti begitu. Akhirnya dampak daripada itu mungkin Bapak Ibu bisa lihat di jalanan. Kita punya anak Papua bisa bikin apa? Yang mereka bisa buat hanya kejahatan, karena tidak ada peluang punya. Maaf, saya bukan bilang tidak ada punya peluang. Ada peluang, tapi semua sektor diisi oleh orang dari jauh datang kerja. Saya minta maaf, sebelum saya minta maaf yang sebesar-besarnya ya. Saya minta maaf. Karena ini kita bicara soal tanah Papua. Artinya ya kita kalau bisa yang hadir seadil-adilnya buat kita sama-sama masyarakat Indonesia. Mungkin dari saya seperti itu. Terima kasih. Waktu saya kembalikan. Nanti akan dibacakan apa yang telah ditanyakan dan akan dijawab oleh anggota dewan yang saya hormati. Terima kasih Bapak Dewan dan para tamu undangan lainnya. Untuk sesi tanya jawab ini yang pertama dari Ketua Pemuda KI Manokwari Bapak Muhammad Refer terkait situasi atau kejadian yang ada di Manokwari. Maksudnya mungkin para legislator atau instansi teknis bekerja sama dengan instansi teknis untuk membentuk regulasi sehingga memproteksi fasilitas publik yang beberapa waktu belakangan ini sering kalau kejadian sedikit fasilitas publik selalu sasaran, mungkin dirusak atau apa. Kemudian yang kedua tentang proteksi juga atau perlindungan bagi anak-anak atau adik-adik di bawah umur yang jadi korban kekerasan seperti
pencabulan ataukah pemerkosaan, mungkin ada regulasi ataukah perda sehingga menindak pelaku-pelakunya. Itu yang pertama dulu dari Bapak Muhammad Refra. Ya, terima kasih. Saya pikir ini kan berupa usulan ya, karena kita tidak harus diskusikan karena ini usulan semua ini. Kalau saya cermati dari yang ada semua ini berkaitan dengan persoalan regulasi, ya, terus himbauan yang sedianya kalau versus himbauan itu nanti kita bedah untuk nanti di session kedua. Itu ada dalam ranah Manokwari untuk semua untuk Manokwari ya, terkait dengan Kamtibmas ya. Jadi bagi saya sangat menarik untuk 3 orang pertama yang telah menyampaikan pendapat secara langsung berupa usulan yang sedianya sangat penting sekali. Mari kita tepuk tangan untuk ketiga pemasukan pendapat yang pada sesi pertama. Saya pikir kita lanjut karena ini dalam posisi terekam secara baik. Jadi kita akan lanjut satu demi satu. Nanti kita lihat yang sedemikiannya kita bisa diskusikan ataupun menjadi tanggapan boleh. Tetapi jika semua dalam bentuk usulan jauh lebih bagus, liputan ini akan menjadi liputan menuju kepada ruang rapat DPR kelak ya, kurang lebih. Jadi saya pikir kita lanjut untuk sesi berikutnya. Iya. Baik Bapak Ibu, apakah diterima? Kita lanjut sesi kedua. Ya, lanjut. Yang penting sudah dicatat oleh anggota dewan. Semua 3 penajat tadi. Ya, kita buka sesi yang kedua. Baik, 3 penanya lagi, disilakan. Siapa? Ya, baik, terima kasih. Selamat malam. Terima kasih banyak karena saya juga diundang dalam kegiatan Reces ketiga ya tahun 2022 oleh Bapak Dewan Provinsi Papua Barat Saperius Kamilbun Esa. Yang pertama, saya ini lahir dan besar di sini. Saya juga tahu Manokwari, dan menurut saya mungkin yang ini usul saja supaya yang nanti diperhatikan oleh baik pemerintah, harusnya ini pemerintah kabupaten, cuma harusnya saya bicara langsung ke provinsi juga karena ini terkait dengan 2 wilayah. Manokwari ini kalau saya tinggal dari dulu sampai saat ini tuh saya masih bilang dia kampung besar, bukan ibu kota provinsi. Terserah kalau orang mau bilang dia besar itu terserah mereka, tapi saya masih bilang ini kampung besar. Kenapa? Beberapa kali kita pertemuan bicara, hasilnya tidak terlalu kelihatan. Saya kasih contoh kasus macam jalan saja. Jalan kita usul dari tahun berapa sampai tahun sekarang. Mohon maaf ini Bapak Dewan, ini harap nanti saya usul untuk nanti dibahas nanti. Karena ini kita usul dari tahun sekian sampai tahun sekian. Sampai hari ini jalan itu sudah macet. Juga belum ada tindakan sama sekali. Hanya yang dikerja ini uruk samping kiri kanan paritnya saja. Kemudian bikin trotoarnya saja. Padahal setiap tahun itu kendaraan yang lahir di Manokwari alias orang punya kendaraan itu setiap tahun itu sekian ratus loh, bahkan mungkin bisa 1000. Itu setiap tahun. Terus kalau dengan gunakan jalan ini kasihan. Terakhir kita lebih parah dari Jakarta. Itu yang satu. Itu saran saya untuk itu yang harus dibahas. Karena tidak mungkin tidak, itu sudah pasti itu masalah utama.
Kemudian yang kedua terkait dengan pemukiman masyarakat. Jalan mana itu yang Bapak maksud? Sebenarnya kalau saya sih jalan di Manokwari semua kurang. Jalan provinsi, jalan nasional juga, jalan nasional ukurannya tidak sesuai nasional. Itu bukan jalan nasional, kita tahu juga itu aturan kalau dia bicara jalan nasional. Kemudian untuk khusus pemukiman, saya pikir sudah bagus. Pemda saat ini mereka sudah berusaha, tapi menurut saya kita ambil contoh saja. Saya izin Pak Dewanya, nanti mungkin ini menjadi bahan pembahasan yang menurut saya agak harus kita lebih dikasih greget sedikit begitu. Saya kasih contoh kasus macam Sanggeng. Sanggeng ini dari pertemuan ke pertemuan itu orang bicara dia Sanggeng. Orang selalu bicara, tapi hanya bicara saja. Nah, kalau bicara saja saya biasa bilang ngomong doang. Karena tanpa pelaksanaan apapun. Bicara waktu kita pertemuan di Swissbill ngomong itu. Saya di sini pasti saya juga bicara ini lagi. Nah, jadi kalau saya bilang itu ngomong doang. Dan ya bukan berarti saya anggap apa yang sudah diusahakan oleh bapak-bapak orang ini adalah sesuatu yang ngomong doang, tapi saya berharap ada sesuatu yang bisa menggigit lah, menggigit sedikit biar kelihatan lah. Karena yang pertama kalau saat ini orang bilang mau gusur, ya paling tidak untuk masyarakat harus gimana begitu. Atau, karena menurut saya kan ada aturan untuk mau gusur dan lain-lain kan. Jadi tidak yang kemudian yang kedua ini terkait dengan Manokwari lagi di dalam kota lagi. Manokwari di dalam kota ini saya itu sampai pernah tuh hampir masuk di bawah ban yang besar itu. Mobil yang dia ban besar sekali. Itu dia lari tuh sia-sia. Saya tuh bingung. Jalan sudah sempit, kita dikasih tabrakan dengan kendaraan yang sebesar begini, terus polisi yang tahu aturan, Pemda yang semua punya aturan, mereka lihat saja. Saya bingung sendiri dengan situasi ini. Entah ini mau dibawa kemana kita ini. Kalau sudah begini, atau mau tunggu nanti ada masalah dulu, baru harus kita bicara. Gitu. Karena menurut saya itu sangat riskan. Ada aturan terkait yang seperti begitu. Kenapa bisa dia jalan saja seperti begitu di siang bolong lagi, muatan berat lagi. Baru kalau kita jalan itu yang paling menyakitkan itu kalau di jalan baru. Begitu dia jalan langsung kita tunggu antri ekor panjang. Itu kan saya yakin Pak Dewan juga pasti merasakan itu. Ya paling tidak itu kita mulai dari sekarang untuk bicara terkait jalan itu. Karena kalau kita bicara banyak tapi kalau jalannya tidak ada, ngeri. Saya pikir sebentar itu dulu ya. Terima kasih banyak. Selamat malam lagi. Terima kasih Bapak. Ya, selanjutnya pertanyaan berikutnya. Ayo di belakang. Terima kasih untuk waktu yang diberikan saya. Perkenalkan nama saya Alun Sumokua. Saya selaku Ketua Kerukunan Seram Alikuru. Pela ini ada dengan Pak anggota DPR di depan. Iya, ada dua yang ingin saya sampaikan untuk anggota Dewan. Yang pertama terkait masalah BBM. Ya. Kalau untuk saya pribadi, mungkin saya usulkan lebih baik tidak usah ada itu Pertalite, seluruhnya saja Pertamax. Kenapa sampai saya bilang seperti ini? Karena kenyataannya untuk memiliki atau untuk mendapatkan Pertalite itu hanya orang-orang khusus saja. Nah, sehingga pasti ada kecemburuan di
di dalam memperoleh Pertalite ini. Jadi alangkah baiknya pemerintah hilangkan Pertalite supaya merata seluruhnya. Seperti itu. Kemudian yang kedua, kita dari ini mungkin sudah 2 kali ya pernah saya sampaikan ini juga untuk Ferry waktu di Apreso terkait dengan tiket pesawat Papua, Jakarta atau kemana saja. Ini tiket kami berharap dari masyarakat kepada anggota dewan supaya bisa di pemerintah supaya ada satu plafon atau harga standar yang terendah dan tertinggi sehingga maskapai itu tidak seenak saja untuk mau mempermainkan harga tiketnya. Nah, itu yang kita bisa berharap supaya anggota DPR bisa sampaikan itu kepada pemerintah untuk pemerintah bisa menetapkan itu terkait dengan harga tiketnya itu. Karena kalau kita mau lihat nanti Desember ini tiketnya bisa bukan gila lagi tapi memang sudah seno gitu. Nah, kita kalau dari Papua mau ke Jakarta atau Jakarta mau ke Papua, orang di Jakarta bilang mau ke Papua lebih baik saya sudah ke luar negeri daripada saya ke Papua. Karena tiket itu kan masalah tiketnya, bukan mereka tidak mau datang ke sini, tapi karena harga tiketnya itu. Nah, itu yang ingin saya sampaikan untuk Bapak anggota dewan yang terhormat. Terima kasih. Kemudian. Nama saya Alex Ayer, tinggal di Pasirido, distrik Manokwari Timur. Yang dari kelima Bapak tadi dong bicara, saya dengar. Yang saya mau tambahkan di Bapak Rumbarar bicara soal jalan. Itu yang terjadi di distrik Manokwari Timur, yang selalu jalan itu lubang, tumpu anak-anak Papua tiap hari berhari cuma cor jalan sepanggal itu tagi-tagi. Yang itu harus pemerintah kabupaten punya wilayah kerja pengaspalan. Ya bicara soal jalan ini jadi ya berkaitan ke para wisata. Pasir Putih kok orang mau datang kan dong dapat tagi di jalan. Lu mau ke pantai seperti begitu. Itu bicara soal jalan. Terus bicara soal sanggen, ya itu kembali ke orang tua, agama orang tua. Ya apapun, ya saya juga orang Papua, sapu nenek orang Maluku, tete orang Biak. Ya itu kemudian bicara hak orang Papua. Tapi saya mau bilang tumpu anak-anak Papua di pamalas. Itu repu kunci pamalas. Dong berharap, tapi waktu ke depan ini masa setelah 3-4 tahun ke depan orang Papua pikir hari ini saya dapat makan, besok saya dapat. Tapi nanti di 5 atau 10 tahun ke depan nanti akan susah. Ya seperti kejadian yang sekarang di Sanggen. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Baik, mari kita berikan aplaus untuk kita semua. Sudah 3 penanya. Selamat malam. Pertama minta maaf Pak Dewan yang terhormat atas undangannya saya terlambat. Ada beberapa satu dan lain hal. Jadi tapi saya senang sekali saya bisa hadir di dalam forum terhormat ini. Ada menyampaikan beberapa hal saja. Yang pertama saya menyampaikan tentang situasi dan kondisi keamanan di Provinsi Papua Barat, khususnya Kabupaten Manokwari, di mana Kamtibmas ini kan orang jalan resah dan gelisah. Mereka menyampaikan ada masukan-masukan dari masyarakat. Dulu ada Polres, ada Kodim, aman, tidak terlalu seperti situasi sekarang. Malah sekarang ada Kodam, ada Kapolda, ada Polda, itu situasi malah tambah ruwet, tambah kacau saja. Jadi Situasi tidak terkendali, banyak yang begal, demo-demo yang sebenarnya
bagaimana bisa diantisipasi dengan keamanan yang tidak bisa menyebar dengan situasi yang ada, menyebabkan ada kerusakan-kerusakan yang bisa merugikan orang banyak. Jadi Bapak Dewan yang terhormat, saya kira Bapak punya kapasitas menyampaikan kepada pada forum yang akan nanti Bapak menyampaikan ini supaya pemerintah lebih memperhatikan. Sekarang masyarakat berjalan tidak bebas. Jadi itu ya adalah satu penyampaian kami sebagai masyarakat bahwa yang ingin melihat perhatian dari Bapak Dewan yang terhormat, karena seperti inilah yang diinginkan masyarakat, menampung aspirasi masyarakat apa-apa saja yang terjadi di daerah masing-masing. Tapi saya harap Bapak Dewan, Bapak Safirus Kemubun bisa menyampaikan aspirasi masyarakat. Saya kira itu saja Pak yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya mengucapkan terima kasih Pak atas Pak Dewan yang sudah mengundang saya pada sore hari ini untuk kemudian bisa bergabung di forum presisi ini. Mudah-mudahan kita bisa memberikan pikiran-pikiran, masukan-masukan yang kemudian bisa menjadi penguatan untuk disampaikan ke DPR dalam rangka proses perbaikan berbagai hal yang ada di daerah ini. Pertama mungkin saya tinggal merupakan sudah kurang lebih 30 tahun sebelum tempat ini menjadi provinsi. Sebelumnya saya perkenalkan, nama saya Hasyim Rakbau. Saya masyarakat Manokwari karena 30 tahun, jadi saya paling tidak saya juga punya pengalaman terkait dengan kondisional yang ada di kota yang hari ini kita tempati. Pertama, tadi disampaikan oleh saudara-saudara semua terkait dengan keadaan hari ini di Manokwari selaku ibu kota provinsi. Dari hari ke hari, dari waktu ke waktu itu tentu semua orang berpikir kemudian ada sebuah perubahan yang harus kita harapkan, tapi kemudian fakta yang kita hadapi hari ini kan sepertinya menjadi sebuah stagnan. Tidak ada sebuah lompatan yang kemudian membuat kita, kalau bahasa anak muda bilang wow, itu tidak ada begitu. Ya biasa-biasa saja begitu. Sehingga saya berpikir saudaraku selaku representasi dari anggota DPR yang kemudian punya kapasitas, punya hak untuk kemudian bisa menjembatani, menyampaikan berbagai aspirasi pikiran masyarakat hari ini, sehingga itu bisa menjadi rekomendasi DPR disarankan pada pemerintah bisa menindaklanjuti apa yang menjadi harapan masyarakat hari ini. Karena kita berharap sore tentu hari ini tidak saya kemudian menjadi masukan tok, tapi harus itu ditindaklanjuti. Tentu tidak kemudian harus saudara sendiri berjuang, tapi tidak harus DPR yang hari ini menjadi perwakilan yang ada di Papua Barat untuk mereka tugas dan untuk mereka mengawal apa yang menjadi aspirasi masyarakat hari ini. Pertama saya mau sampaikan begini, provinsi ini sudah kurang lebih 20 tahun lebih, dan kemudian kita ini tidak punya sebuah ikon yang kemudian mencerminkan menjadi simbol untuk Papua Barat, tidak ada. Saya kasih contoh begini, kalau kita pergi di luar sana, kita lihat tempat-tempat wisata itu kan jauh lebih bagus gitu. Kenapa Papua ini kan alam yang begitu indah, tapi kita tidak bisa membuat semacam wisata religius yang kemudian menjadi ikon untuk Papua Barat, itu harus kita tidak buat begitu. Saya tidak tahu apakah dinas pariwisata itu tidak berpikir atau tidak. Padahal kan paling tidak harus ada semacam ikon yang kemudian orang datang di Papua Barat itu melihat, wih luar biasa. Papua Barat punya wisata yang kemudian buat orang tertarik datang di daerah kita, sehingga kemudian itu menjadi kebanggaan kita di sini. Tapi kan itu tidak ada. Saya tidak tahu pemerintah daerah ini pergi di luar sana, lihat apa di luar sana, sehingga kemudian dia pulang kamar dia tidur saja. Toh itu yang kita alami hari ini. Lalu soal infrastruktur jalan ini, mohon maaf, ini kan kita sudah punya pengalaman
ada kejadian yang kemudian ada seorang BRIM yang meninggal. Coba jalan-jalan sepanjang ini kan ada yang jasa perusahaan yang kemudian mereka gali, terus mereka biarkan begitu saja. Mereka tidak tutup, hanya kemudian menjadi, nah kan itu kan jelas mengakibatkan korban lagi kan. Sehingga maksud saya paling tidak dipanggil pihak-pihak yang berkepentingan untuk hal itu, dipanggil, mereka harus segera menyelesaikan, jangan dibiarkan begitu, itu soal keselamatan orang. Lalu yang kedua, coba ini soalnya harusnya kita cari di kabupaten ini, di jalur Wosi ini macam bukan kota provinsi begitu, dia kumuh sekali. Tuh lihat kayak orang tinggal di hutan-hutan kah. Jadi menurut saya mungkin Pak DPR bisa juga bicara kayak Pak Bupati, supaya kemudian biasanya perhatikan lah, kan begitu. Jadi jangan saya kemudian tidak usah berpikir jauh-jauh, tapi berpikir yang kemudian depan mata kita hari ini sebenarnya itu menjadi sesuatu yang orang bisa merasakan bahwa ternyata ada perhatian pemerintah kepada masyarakat yang ada di sini. Lalu yang kedua soal Kamtibmas Manokwari, jujur bahwa kalau kemudian pagi ini kan terutama di pertigaan Haji Bau itu kan aktivitas begitu padat manusianya, orang ke kantor, orang ke sekolah segala macam, tapi toh tidak ada petugas polisi lentis di situ, dibiarkan masyarakat itu sendiri yang mereka kesana kemari. Padahal kan seharusnya petugas itu minimal jam 11 mereka sudah habis untuk mereka bisa mengarahkan jalur-jalur lintas untuk menjadi baik untuk kepentingan masyarakat. Kan ternyata kan tidak, kita lihat tidak ada begitu. Kadang masing-masing karbiat sudah pemerintah mereka menyeberang saya. Ini kan soal karawan untuk kemudian keselamatan orang tidak dijamin. Sehingga menurut saya ini paling tidak hal-hal ini kemudian menjadi catatan untuk saudara DPR untuk kemudian bisa menjadi sebuah rekomendasi penting yang disampaikan kepada pihak terkait dalam rangka bagaimana kemudian memperbaiki seluruh hal yang ada di kota ini. Mungkin itu sementara yang mungkin saya berikan masukan sehingga nantinya akan mungkin sampai ke teman-teman lain. Terima kasih, saya kembalikan. Baik, Pak Jolema. Bapak Dewan Saverius Kamewun yang kami kasihi dan kami banggakan, mohon maaf terlambat juga wajib lapor. Jadi kakak baju merah terlambat saya juga. Baik, ada beberapa hal sudah disampaikan saudara sekalian semua. Saya coba berpikir terkait dengan konsep Provinsi Papua Barat sebagai provinsi konservasi, provinsi pembangunan berkelanjutan. Ada 3 poin yang mungkin saya soroti. Yang pertama sosial, ekonomi, dan lingkungan. Yang pertama sosial tadi sudah dibicarakan banyak soal nyaman dan tidak nyaman kita. Tetapi saya lihat hari ini peran ketokohan kita sudah agak renggang. Saya mau bilang begitu. Dulu kita lihat bahwa peran ketokohan sering pertemuan-pertemuan, sering jumpa-jumpa para tokoh untuk melihat persoalan Manokwari. Hari ini peran ketokohan kita mulai agak renggang sedikit. Mudah-mudahan bisa didorong untuk bagaimana peran ketokohan ini baik pemuda, perempuan, agama, adat, dan lain-lain ini bisa menjadi penting di tanah ini untuk menjaga tanah ini secara baik. Itu untuk sosial. Ekonomi hari ini kita lihat kita ada ribuan UMKM tetapi tidak berdaya juga. Bagaimana kita angkat potensi tanah ini untuk melihat bahwa betul menjadi sumber potensi untuk masyarakat kita di sisi ekonomi. Satu hal, hari ini kita Manokwari baru saja ngambil, sudah sekitar 3 tahun lalu, sudah kerjasama untuk ambil beras masyarakat kita. Tetapi provinsi hari ini tidak bisa terima beras masyarakat kita. Surplus terlalu tinggi. Sayur kita tidak bisa masuk di perusahaan-perusahaan. Ada apa persoalan kita hari ini? Ini untuk melihat bahwa potensi kita sebenarnya banyak sekali potensi di tanah ini, tetapi belum maksimal untuk dikelola. Hal lingkungan, hari ini kita lihat lingkungan kita seperti apa. Manokwari dengan tingkat pencemaran yang tinggi hari ini, bagi saya bahwa peran swasta harus menjadi penting. Manokwari baru susun Perda CSR yang didorong ke provinsi. Mudah-mudahan ini bisa didorong secara maksimal di provinsi untuk merampungkan tanggung jawab sosial perusahaan untuk melihat bahwa hari ini APBD kita tidak mampu untuk kerja sendiri dengan dana pemerintah. Tetapi swasta hadir hari ini juga untuk membantu tanah ini, untuk besarkan tanah ini secara maksimal. Kekuatan Pentahelix hari ini harus menjadi dorongan yang maksimal untuk melihat bahwa pembangunan di tanah Papua Barat ini, peran swasta harus ada di depan hari ini. APBD kita berapa hari ini kabupaten kota? Hari ini Manokwari semakin menurun saja.
Mudah-mudahan ini menjadi penting untuk kita lihat bahwa betul dengan konsep pembangunan berkelanjutan hari ini yang saya tidak tahu bagaimana mereka melihat dan punya konsep pembangunan berkelanjutan di kabupaten kota. Tapi bagi saya belum nampak dengan kebijakan provinsi untuk melihat bahwa provinsi ini adalah provinsi pembangunan berkelanjutan dengan melihat sisi sosial, ekonomi dan ekologis ini belum sinergi secara baik. Mudah-mudahan Bapak Dewan bisa mendorong 3 hal ini sehingga mencirikan tadi yang dibilang ikon kita di Papua Barat dengan betul Provinsi Papua Barat ini adalah provinsi pembangunan berkelanjutan. Betul hari ini kita bicara terkait dengan konservasi, tetapi banyak daerah ya dengan konsep-konsep kawasan kita belum kembangkan secara baik. Potensi kita hari ini banyak sekali daerah yang mungkin kita di sisi pariwisata masih rendah untuk meningkatkan kawasan-kawasan kampung wisata. Program sudah banyak, tetapi mungkin harus dievaluasi lagi untuk betul-betul melihat bahwa daerah-daerah kita di Papua Barat, khusus di Manokwari, ini sudah ada 3 lokasi kampung wisata, tapi tidak jalan, hanya datang pemerintah sosialisasi terakhir, informasi bahwa maraknya korupsi di tanah ini. Ini jadi catatan penting kita juga untuk mengevaluasi kinerja pemerintah terkait dengan hari ini banyak sekali pejabat yang sudah ditangkap. Ya, mudah-mudahan ini menjadi koreksi dan menjadi mengembalikan citra baik pemerintah dalam melakukan pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat. Ini mungkin bagian penting yang menjadi konsen saya untuk melihat bahwa hari ini kita harus lakukan sinergi dan kolaborasi secara utuh. Terima kasih. Ya, baik. Selamat malam. Ya, yang saya hormati Bapak Anggota Dewan, Bapak Safarius Kamiubun yang dari Dapil Pemilihan Dapil 1 dan Bapak Ibu yang sudah bersama-sama dengan kami semua di tempat ini. Terima kasih kepada Bapak Dewan yang telah mengundang kami dalam acara reses ketiga tahun 2022 ini. Mungkin saya di sini sebelum menyampaikan atau menambahkan saja sebagai usulan kepada Bapak Dewan yang terhormat, saya memperkenalkan nama dulu. Nama saya Maulidi Kawab. Kebetulan saya ingin hanya mau menambahkan dari apa yang telah disampaikan oleh Bapak-Bapak tadi, mungkin terkait dengan pertama, wilayah kita yang ada di Sanggeng yang hari ini kita sama-sama tahu bahwa menjadi satu gejolak mengakibatkan ada pemalangan. Mungkin ke depan saya sarankan atau usulkan kepada Bapak Dewan yang terhormat, mungkin ada satu pembicaraan khusus dengan kabupaten sehingga bisa menyiapkan lokasi dulu kepada Bapak Ibu yang berada di wilayah Sanggeng, lalu kemudian baru direlokasi untuk masyarakat setempat sehingga tidak bergejolak seperti yang telah terjadi ini, sehingga masyarakat itu mendapat satu kepastian dan tidak memberikan atau membuat neko-neko di kota yang kita cintai sama-sama ini. Itu yang pertama. Yang kedua, menyangkut pariwisata yang tadi sudah disampaikan itu, juga ada beberapa jadwal kapal pesiar yang masuk ke kabupaten ini tertunda. Itu dikarenakan pembayaran sandar kapal di dermaga pelabuhan Manokwari ini yang mengakibatkan kapal itu tertunda masuk. Padahal saya berpikir bahwa kalau kapal ini masuk menjadi sesuatu yang baik juga untuk kabupaten ini atau untuk provinsi Papua Barat yang terletak di Kabupaten Manokwari ini. Saya pikir mungkin usul saran saya kepada Bapak Dewan yang terhormat, ke depan mungkin bisa disampaikan untuk dapat menjadi satu pembahasan sehingga kalau bisa dermaga yang mau disandari oleh kapal pesiar yang dari luar negeri ini untuk diperhatikan biaya sandarnya, karena kemarin sudah sempat mau sandar ke sini tetapi karena biaya yang begitu besar mengakibatkan kapal ini tertunda. Jadi teman-teman banyak yang datang ke saya menyampaikan hal ini kepada saya bahwa
tolong disuarakan kepada DPR atau pemerintah daerah khusus kabupaten atau provinsi sehingga bisa menyampaikan kepada PT Pelindo atau dan lain sebagainya yang notabene mempunyai hak dalam pelabuhan itu supaya mungkin biayanya dikurangi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan di saat malam hari ini kepada Bapak Dewan yang terhormat dan sekalian kita yang ada di sini. Dan yang ketiga, berbicara soal kuota kerja di Kabupaten Manokwari terkait pabrik atau tempat-tempat kerja yang bisa menampung. Kita berbicara kerja anak-anak kita ini, saya sangat setuju karena anak-anak kita ini memang harus diutamakan, khusus orang-orang asli Papua, tetapi juga kita harus bisa melihat anak-anak kita yang notabene anak-anak Papua ini, bagaimana mereka punya skill atau SDM itu. Untuk itu menjadi usul saran saya malam hari ini, supaya kita bisa sama dengan teman-teman kita yang dari seberang, kalau bisa ada sekolah-sekolah yang bisa menampung anak-anak ini supaya jangan cuma anak-anak Papua yang ada di Manokwari saja, tetapi semua orang yang ada di Manokwari bisa bersekolah di situ dan bersaing bersama-sama. Begitu, sehingga ada pemerataan di negeri yang kita cintai. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak, waktu saya kembalikan. Ya, seru sekali ya, macam tegang kan. Tapi yang pertama saya apresiasi kehadiran Bapak Ibu yang ada pada kesempatan di mana acara ini saya selenggarakan, dan sangat menarik untuk menjadi sesuatu yang berharga kepada saya dalam rangka menyuarakan apa yang disampaikan ini akan saya simpulkan dalam bentuk laporan sehingga nanti menjadi bahan pembahasan dalam rangkaian kegiatan kami Sinala Reses menyongsong tahun depan 2023, baik non APBD maupun APBD yang demikian tersalur lewat pendapat yang sekian banyak yang sudah sejak tadi ini. Tentu yang bisa dapat kita lihat beberapa saja terkait dengan sanggeng. Sanggeng ini kan hal yang luar biasa, kita semua tahu demikian, tapi itu reaktif. Ya, saya sepakat bahwa tidak ada yang punya inisiatif secara tulus hari ini untuk cepat menyelesaikan masalah ini. Manokwari tentu punya bupati dan di dalamnya sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat, gubernur, ganti gubernur sedianya kan sudah punya pengetahuan lebih dalam terkait dengan tidak ada perubahan yang sedianya masyarakat saudara-saudara kita yang ada di kompleks Sanggeng yang terus setiap waktu bergejolak sebagaimana yang kita ketahui dan rasakan sampai pada hari ini. Dan tentu banyak juga yang berhubungan dengan permasalahan Kamtibmas secara total Manokwari mencekam. Ya, simpul saya begitu, bahwa Manokwari mencekam terkait dengan berbagai problem soal Kamtibmas itu. Sedianya soal Kamtibmas kita akan berkoordinasi dengan Polres Manokwari dan Polda Papua Barat untuk beraudiens terkait dengan penanganan Kamtibmas di ibu kota Provinsi Papua Barat sebagaimana mestinya. Penuh untuk kita bergening karena fasilitas kita yang terbatas. Kita lihat bahwa hari ini sebagai ibu kota Provinsi Papua Barat baru ya benahi lapangan terbang kita yang demikian belum mendapatkan persaingan antar maskapai. Ini kan maskapai yang ini boleh diatur sesuai dengan yang mau karena maskapai lain belum berdatangan dalam rangka ikut serta
berinvest di Papua Barat Manokwari. Itu yang masalahnya. Jadi mungkin itu akan menuju ke sana suatu ketika Pak Albert pulang dengan tiket yang standar sesuai dengan biasa-biasanya di luar seperti pada saat Natal dan Lebaran. Oh iya, kontainer ini juga ya, Pak ini sudah bicara 2 kali, macam saya malu dia lagi. Pak Albert, Pak Hanura ini, mohon maaf Pak Ketua Hanura, saya ingat hanya Ketua Hanura aja. Beliau sudah pulang kapan? Ada di pojok. Itu pasti telepon dari luar lagi. Ya, jadi soal ini juga soal menyangkut lantas lalu lintas. Jadi tentu juga harus menjadi. Ini kan soal masukan-masukan yang tidak menjadi hal regulasi juga, tapi itu sudah tergantung uang juga ini. Begitu, soal penertiban sebagaimana mestinya kan harus dia berpikir untuk menempatkan waktu yang tepat untuk beroperasi. Kedua, jalan kita memang sangat terbatas hari ini. Apalagi Bapak siapa yang tadi bicara jalan itu, yang jalan? Hanura tadi itu sudah. Iya. Pak Hanura itu. Ya, Pak Baru. Tapi ya itu sudah jalan Pak Paul, utama. Pak Paul Baru. Pak Paul Baru. Oh, Paul Baru. Iya, menyangkut jalan itu. Jalan yang sempit karena memang dulunya Manokwari kampung kok, jadi tidak yang dibilang kampung besar, memang jadi sekarang kampung tambah besar, masyarakat tambah banyak, jalan tetap saja begitu, akhirnya kan sempit sebetulnya. Kalau ukuran kampung ya begitu sudah, jadi mungkin ke depan cepat-cepat supaya jadi kota, apalagi ibu kota provinsi lagi, padahal tidak ada yang lebih daripada itu. Saya lalu melihat lagi oh ya, Belkar tadi sudah Kamtibmas ya, BBM ini kan penyakit seluruh dunia, satu hal yang tidak terpecahkan dalam sisi politik, yang oleh karena itu imbasnya saat ini, sehingga bersiap-siap untuk pada tahun 2023 kata banyak pengamat kita akan mengalami resesi dan macam-macam. Saya juga tidak mengerti kata resesi apa, mungkin Pak Bini yang tahu, yang sedianya ya Bapak sudah siap-siap untuk buka pemukiman baru dan kini beroperasi normal di sana dan sudah buat pertahanan pangan yang bagus untuk masyarakat satu ketika. Saya pikir pertahanan pangan ini kan luas dari sisi berbagai hal. Oke, dan ada UMKM kan? Oh, soal lingkungan. Ya, UMKM soal lingkungan ini kan itu yang tadi kaitan juga dengan persoalan pariwisata. Pariwisata juga ada yang berhubungan pula dengan soal alam dan tentu tak keluar dari Papua Barat Provinsi Konservasi. Nah, ini sudah menjadi bahan perbincangan, tetapi kadang itu kan bilang apa daya uang tidak cukup macam begitu, padahal tidak tahu juga karena kita tidak duduk sama-sama sebagaimana mestinya itu ya. Jadi itu hal-hal yang sangat menarik yang dialami tetapi kadang terabaikan di lingkup pemerintah, sebab aspirasi seperti begini yang oleh karena dimuat oleh seorang anggota DPR lewat acara ataupun kegiatan reses ya sangat mahal ya dibiayai untuk pertemuan ini. Toh hasilnya kami anggota DPR tidak banyak berbuat untuk mengusulkan sebanyak-banyaknya terkait dengan prospek itu. Kami hanya mungkin dikoordinasi untuk toki-toki saja. Ya, begitu. Jadi kadang kami diperhadapkan oleh pihak lain kepada masyarakat bahwa kami berkepentingan lebih terkait dengan hal-hal yang ada dalam keterlibatan kami sebagaimana ikut dalam penganggaran daerah. Ya. Tapi saya mau tanya Bapak Ibu, apakah
Mekanisme lain yang dilakukan oleh eksekutif lewat permasalahan musrembang, sejauh berapa banyak yang Bapak pernah ikut serta dalam permasalahan musrembang, sehingga musrembang itu sebagaimana mestinya terjawabkah banyak permasalahan yang diusulkan masyarakat. Itulah yang Bapak Ibu bisa memahami bahwa sejauh mana Bapak Ibu bisa ya dihargai balik lewat pendapat ataupun maksud daripada kebutuhan yang selama ini kita keluhkan bersama. Nah di sini tentu sangat unik ya, mendalam begitu. Ibarat luka ya tidak sekedar lecet itu, tapi itu sudah infeksi begitu. Jadi pasti kita harus urai baik-baik untuk masuk ke dalam bagi dokter siapa yang dengan tulus mau menangani sebagaimana mestinya begitu. Tapi kalau dokternya juga neko-neko dengan buat penelitian saja dulu, biarlah ini menjadi satu hal yang turut menjadi pembiayaan yang sedianya kan bla 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 gitu. Saya bilang hanya ini kan ilustrasi sebenarnya, bukan mau bilang ke dokter, nanti dokter tersinggung lagi. Ya, saya pikir itu Pak Tomo di Manurian tidak ada hal yang berlebihan di sana. Oh ya, jalan juga. Saya pikir ini kan ada hal yang mungkin saja bagi teman-teman Bapak Ibu. Selain ini kita akan tutup sesi ini. Ya, kita tutup sesi ini karena saya sudah mendapat kebutuhan saya terkait dengan pendapat Bapak Ibu. Masih ada Pak? Ya. Masih ada Bapak? Masih ada ya? Iya masih ada. Masih ada mau sampaikan. Kamu masih ada? Masih ada yang mau sampaikan, silakan. Ada. Dari semua, saya juga diundang. Ya. Saya ingin mau sedikit saja. Mungkin boleh disimak baik karena yang mau saya sampaikan ini bersifat informatif, tapi juga bisa menjadi patokan untuk bertindak. Pertama, kita sudah mendengar ya. Belum lama ini ada keputusan dari Gubernur Papua Barat pejabat untuk membentuk tim percepatan pembangunan infrastruktur Kabupaten Manokwari yang diliding oleh Asisten 3 Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat. Nah, berkaitan itulah persoalan atau masalah-masalah yang tadi disampaikan berkaitan dengan infrastruktur jalan khususnya itu kami usulkan ke Bapak Dewan untuk memperjelas tim percepatan yang diliding oleh Asisten 3 itu. Apa yang sudah dilakukan mungkin dalam perencanaannya, apakah budgetingnya sudah selesai, bagaimana mengupayakan juga pembangunan infrastruktur itu sinkron dengan apa yang sudah direncanakan oleh Bupati Kabupaten Manokwari, bahwa dalam sejumlah program yang beliau sampaikan baru-baru juga termasuk infrastruktur yang begitu kan di dalam kota Manokwari, jembatan misalnya dari sebelah ke sebelah begitu. Nah, itu berkaitan dengan infrastruktur. Sudah pasti apa yang tadi ditanyakan itu bisa menjadi clear dengan adanya koordinasi dari DPR ya, Bapak di DPR untuk memperjelas posisi lembaga itu di pemerintah Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari. Yang berikutnya berkaitan dengan situasi sosial, terutama kekerasan terhadap anak ya, ada pemerkosaan, ada pelecehan. Kasus yang paling akhir kami dengar terhadap perempuan itu korban pemerkosaan, bahwa korban justru menjadi tersangka. Ini bagi kami sesuatu yang aneh. Bagaimana situasi hukum kita berkaitan dengan kasus-kasus semacam itu? Bagaimana kita mau memperjuangkan hak-hak itu, hak-hak perempuan anak itu, jika kemudian dalam tindakan hukum tidak ada kepastian? Ini mesti jelas, ya.
bahwa Badan Pemberdayaan Perempuan plus BKKBN kemungkinan itu kan ada yang namanya Lembaga Perlindungan Anak apa aja ya P2 apalah itu namanya. Nah itu berkantor di Badan Pemberdayaan Perempuan. Nah itu lembaga itu sampai hari ini hilang, tenggelam. Padahal itu iya dia berfungsi, padahal itu sangat penting. Itu sangat penting. Ada kawan-kawan aktivis yang bergerak di wilayah itu yang kemudian melaporkan bahwa sejumlah pembiayaan juga dari pusat itu akhirnya dihentikan untuk Kabupaten Manokwari ini. Ini mesti diperjelas juga. Secara nasional kemudian ada Komisi Nasional Perlindungan Anak, ada Komnas Perempuan, ya. Itu kemudian bisa diajak untuk bersinergi dalam kapasitas sebagai anggota DPRD Provinsi Papua Barat dengan Jakarta untuk kemudian setidaknya ada kerjasama kolaboratif untuk membuat masalah ini menjadi arus utama di dalam penyelesaian atau kemudian dalam program bahkan ya pembangunan, perencanaan pembangunan, penganggaran di daerah. Ini sangat penting. Yang berikut soal apa lagi? Benar berkaitan dengan pemerintah kabupaten dalam sinkronisasi tadi itu tenaga kerja, soal tenaga kerja begini, pendapat saya begini ya, kawan-kawan muda kita, anak-anak muda kita, mau Papua kah, bukan Papua kah, yang tinggal dalam kota ini, ya, ini barang soal kriminal ini kan dia tidak kenal syarat, suku, agama, ras, tidak kenal kriminal itu dia tembus segala macam. Bahkan jejaringnya juga bisa saja internasional, misalnya kalau berkaitan dengan narkoba. Miras itu sudah nasional, tidak ada yang produksi bir di Sangeng tuh, tidak ada yang produksi narkoba di Sangeng misalnya atau di Pantai Artut gitu ya. Itu semua dari luar, sehingga memang ini harus komprehensif, semua orang terlibat, gitu ya, semua orang terlibat. Nah, ini bukan soal Papua atau bukan Papua. Ya, karena ini berkaitan dengan tenaga kerja yang mau saya sampaikan ya, angkatan kerja generasi muda kita ini, bahwa kemudian di era sekarang kalau kita berharap saja kemudian bekerja di industri-industri misalnya perusahaan atau kita kalah jauh ya, kita kalah jauh begitu, sehingga mau tidak mau harus mendorong sektor lain untuk membuat dari tenaga kita menjadi menyalurkan kreasi mereka, kreativitas mereka bisa tersalurkan, dan itu bisa mendapatkan penghasilan dari situ. Digitalisasi sekarang ini penting. Digitalisasi sekarang ini bisa dimanfaatkan untuk kemudian kawan-kawan muda dari kita ini bisa kemudian berkreasi di situ, dan mereka bisa tidak masuk ke wilayah kriminal misalnya, terhindar dari urusan-urusan ini. Memang yang duduk sini senior semua kayaknya tuh, sehingga soal digitalisasi lambat kita begitu. Tapi kawan-kawan muda yang 20 tahun sampai 30 tahun itu cepat sekali untuk kerja-kerja, misalnya membuat video, membuat apa segala macam. Termasuk juga objek-objek wisata. Kelompok-kelompok itu bisa diorganisir. Makanya saya bilang ini patokan untuk bertindak. Kelompok-kelompok ini bisa diorganisir untuk kemudian menjadi kelompok-kelompok kreatif di daerah-daerah mereka, tempat-tempat tinggal mereka. Mau itu daerahnya potensi wisatanya kah, atau potensi seni budaya yang lain di RT-RT di dalam kota, ini bisa diorganisir untuk kemudian melibatkan mereka dalam gerakan-gerakan semacam ini, menghindari mereka masuk ke wilayah kriminalitas. Begitu Bapak Dewan. Dan satu hal lagi itu soal solidaritas sosial kita, Bapak Dewan. Ini soal solidaritas sosial. Kriminalitas itu bisa dikurangi dengan adanya solidaritas sosial yang kuat. Mungkin saja di antara kita yang duduk sekarang dalam BSS ini, sedikit saja yang punya nomor HP tetangga sebelah kiri, tetangga sebelah kanan. Silakan dicek sendiri. Nomor HP tetangga adakah? Ini penting. Kalau kemudian kita mau kemudian kita mau mengorganisir lingkungan kita untuk aman, ya, untuk tertib, mau tidak mau
solidaritas sosial harus dibangun. Nah, siapa mau memulai itu? Kita butuh promotor, kita butuh orang-orang yang bekerja di lingkungan tempat tinggal masing-masing, mengorganisir kelompok-kelompok itu, keluarga. Bagaimana WhatsApp ya, misalnya ada grup komunikasi di satu RT itu untuk saling mengingatkan, saling tolong di situ kalau ada yang sakit segera cepat dibawa. Itu juga informasi-informasi lain. Satu RT misalnya 10 kata, atau 20 kata, 50 kata misalnya. Itu sudah berapa banyak orang yang bisa kita tolong misalnya. Yang bisa kita ajak bersolidaritas terhadap persoalan-persoalan di sekitar. Ada yang lapar bisa cepat kita bantu. Ada yang susah, anak-anak ada yang mungkin menangis karena kurang makan misalnya. Itu bisa segera ditolong. Ini soal solidaritas sosial kita. Ini yang tidak ada di kota ini. Kamu bicara masalah, tapi tidak menambah solusi. Itu. Ya, kita cari solusi sebenarnya. Karena sejumlah masalah ini kan sudah dibilang dari ulang-ulang ini pertemuan lalu bicara masalah, tapi tidak ada yang mau bicara solusi. Yang saya kasih tahu ini Bapak Dewan, ini patokan untuk bertindak. Bisa kita rancang secara tertulis bertindak seperti apa yang bisa kita susun. Dari bawah ini, dari RT yang sebenarnya bisa kita mainkan untuk mencegah soal-soal tadi. Nanti urusan yang besar-besar infrastruktur itu harus dirancang sana. Gitu. Tentu saya nanti perbaikan misalnya. Karena ibu kota provinsi ini kan tidak mungkin tinggal begini terus. Pasti akan ada perubahan. Gitu. Pasti akan berubah dan terus berubah. Kalau tidak berubah, dinosaurus masih hidup. Jadi perubahan itu sudah lumrah dalam sejarah bumi begini. Begitu juga, ya apalagi kota provinsi loh, tidak mungkin akan tinggal terus begini kan. Makanya kita bahas, yang kita mau saya berikan masukan ini bisa jadi patokan bertindak untuk yang bisa kita kerjakan besok, lusa, minggu depan, tahun depan, gitu. Soal wilayah orang lain, sudahlah kita kasih masukan cukup. Karena pemerintah tidak kurang orang pintar gitu kan. Pintar, banyak sana, sekolahnya berjenjang lagi gitu. Rencanakan ini, rancang ini. Mereka kuasa semua. Ya bagaimana? Sebagai anggota DPR, sebagai pengurus-pengurus partai, tokoh-tokoh ya, ini bisa kemudian berkolaborasi untuk melakukan apa yang bisa kita lakukan saat ini, besok, minggu depan, tahun depan. Begitu Bapak Dewan, sebentar lagi Natal, ya, momen yang baik untuk kemudian kita coba membangun solidaritas sosial. Ya, terima kasih. Ini yang terakhir dari salah satu aktivis juga, Bapak Alex Deadhole. Beliau cukup banyak mendapatkan informasi bagaimana hari ini beliau sebagai peserta dalam reses ini, yang kebetulan saya tidak undang dia sebagai wartawan, saya undang dia sebagai peserta. Makanya demikian saya tahu untuk dia bisa menjadi peserta jauh lebih banyak memberikan kita informasi. Tentu yang terakhir ini solidaritas sosial ini kan mungkin juga menjadi hal krisis ya. Kadang siapa lu, siapa gue gitu di dalam lingkungan kehidupan. Dan saya juga terasa ya, kita introspeksi lah. Bagian itu mungkin menjadi ya penutup. Pak Beni juga biar sudah lama di dekat-dekat sana, tapi mungkin tidak banyak juga itu. Kalau mungkin dekat-dekat pabrik ya tapi ya kalau sudah di WUSI sini begitu. Jadi bagi saya mari kita ya sama-sama mendengar sejauh masukan yang kepada masyarakat atau kepada pemerintah, dan juga mungkin bagian daripada masukan buat kita di saat ini di dalam di mana kita berada, sehingga mungkin pikiran-pikiran yang harus tereksekusi lewat tindakan yang mungkin saja kita belum melakukan sebagai anggota masyarakat. Saya selaku anggota DPR atau ya memberikan tanggapan balik buat kita bahwa kita berkolaborasi atas bawah tentu penting, sehingga yang pemerintah, masyarakat juga masyarakat. Karena soal kekerasan terhadap anak dan perempuan itu juga
kembali juga kepada saya kemarin waktu itu ada sampaikan bahwa titik nolnya ada di keluarga. Ada yang tanggapi, tetapi lalu dia buat titik-titik kepada saya. Dia bilang, jangan-jangan Pak Dewan ini titik-titik begitu. Tapi saya tidak mau tanggapi seperti itu, karena kalau banyak orang semua melihat kepada bagaimana pengawasan secara lingkup pemerintah, tetapi kita sendiri sebagai warga masyarakat, antar tetangga tadi, antar suami dan istri melihat permasalahan secara khusus. Nah, di sini inilah mungkin awal yang kita menjaga, karena itu yang melekat sangat berharga buat kita. Itu jadi bagi kita anak-anak adalah segala-galanya. Makanya patut kita jaga di bagian itu. Di dalam konteks pemerintah, fasilitas yang ada patut juga untuk mendengarkan bagian itu sebagaimana wajib, karena mereka dihargai lewat jasa sebagai pegawai, sebagai TNI Polri. Tentu mereka juga harus ekstra melihat hal seperti itu yang terjadi. Tetapi toh kembali juga tetap mereka juga bapak dan ibu juga. Ada pernah di situ juga ada anggota juga yang dapat pegal juga. Tentu juga bagian daripada soal kemanusiaan. Bagi saya, kita sama-sama memperhatikan lingkungan lewat tadi yang disampaikan Pak Alex, bahwa solidaritas kita harus oke, karena dengan solidaritas kita di lingkungan tentu membatasi hal-hal yang datang dari luar lingkungan yang mencoba mengintervensi kebiasaan damai ataupun nyamannya kita di lingkungan. Nah, sering itu yang terjadi. Saya pikir itu mungkin masuk ke soal Kamtibmas, dan kita bisa koreksi bersama Kamtibmas atau informasi dari Kamtibmas, pihak-pihak yang punya kerja di situ, sehingga mereka bisa mengoperasikan apa yang dapat mereka lakukan kepada kita. Saya pikir sampai di sini, karena ini soal reses yang berkaitan dengan penyerapan dan sejumlah yang saya serap ini, saya rasa sangat luar biasa. Saya berterima kasih atas masukan-masukan Bapak Ibu di saat kesempatan ini. Lebih lanjut lagi nanti di kesempatan reses berikut, ya mungkin saya bisa ada mengundang Bapak Ibu lagi untuk lebih lanjut, karena ini semua tidak menjadi sesuatu yang pasti, ya. Karena banyak kebutuhan, banyak yang diperhatikan, tentu itu menjadi alasan terkait dengan keterbatasan pemerintah. Oleh karena itu sedapat-dapatnya mungkin saja kita sampai pada realisasi yang tidak terlambat. Ya, Manokwari memang perlu diperhatikan sebagaimana mestinya, baik fasilitas maupun manusianya. Karena dengan fasilitas itu juga terus memberikan kita pendapatan. Demikiannya, saya pikir session ini kita akhiri. Dan saya izin buat teman-teman siapa yang nanti pada sesi berikut ini spanduk saya mau pasang. Tapi kalau yang menarik untuk silakan duduk, kita bincang-bincang, tak terbatas. Karena besok ulang tahun Manokwari. Lalu seorang yang memimpin Manokwari ini tentu tidak lain adalah seorang bupati. Ya. Jadi ada di dalam spanduk yang saya mau gelar ini, kebetulan saya anggota DPR Provinsi Papua Barat, tetapi tinggal di Manokwari, dan juga sebagai salah satu apa ya, Pak Beni tahu kan? Saya sebagai tenaga ahli ya, tenaga ahli politik untuk Bupati Manokwari. Maka tentu saya dengan kesempatan ini, kalau Bapak Ibu yang masih mau kita bincang-bincang tentang Manokwari, karena kaitan dengan apa yang disampaikan tadi, sedianya juga masuk dominasinya Manokwari. Oleh karena itu mungkin kita bincang-bincang untuk lebih lanjut menyongsong besok tanggal 8 November ulang tahun Manokwari 124, ya. Itu yang mungkin malam ini kita bisa sedikit bincang-bincang untuk ya, tinggal kita ganti spanduk aja. Jadi kalau memang Bapak merasa tidak tertarik, keluar saja. Ya. Oke.
Oke, saya pikir sampai di sini dan untuk itu kita bersantai, foto bersama dan silakan kembali kepada Ini pembaca. dokumentasi jadi foto bersama anggota dewan dengan bapak-bapak yang hadir. Izin Pak anggota dewan. Nanti setelah itu baru di sini. Di sini dulu kebersamaan anggota dengan bapak ibu. Yang perempuan masih. Satu, dua. Mungkin dua-dua baris dulu ya. Dua-dua baris. Harus siapa yang buka kemarin?